Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fitria dengan NIM 200605110022 dari kelas Praktikum Struktur Data B. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum yang telah saya lakukan, yaitu pada nomor 1 di sini ada ordered array. Nah, pengertian dari ordered array itu sendiri merupakan suatu array yang di mana outputnya akan secara otomatis mengurutkan nilai array dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar, sekalipun diinputkan secara acak seperti ini program yang telah saya buat, yang telah saya insert, yaitu 53, 77, 15, 30, dan seterusnya. Dan outputnya dia akan berurutan dari yang paling kecil 15, 30, 45, dan seterusnya. Nah, di sini saya menggunakan metode insert dengan parameter inValue. Pertama-tama, pada metode ini saya menginisialisasikan variabel posisi dengan tipe data integer bernilai 0, terus masuk kepada while looping, di mana posisi 0, apakah 0 kurang dari n elemennya juga 0, tidak, maka while ini tidak sah. Lanjut ke perulangan selanjutnya. For integer i sama dengan n elemen, maka di sini kita mempunyai i bernilai 1 karena i bernilai 0 karena n elemennya masih 0. Apakah 0 lebih dari 0? Maka salah juga. Kita langsung lanjut ke yang paling bawah, baris yang paling bawah, yaitu r posisi ke 0 sama dengan value. Value-nya itu tadi yang pertama saya inputkan adalah 53. Maka di sini langsung kita dapatkan array posisi ke 0. Sini saya telah membuat array-nya. Array posisi ke 0. Array 0 diisi dengan value 53. Maka di sini juga kita tulis 53. Lalu kita lanjut cek untuk insert yang kedua, yaitu 77. While posisi tadi masih 0. Oh ya, ini lupa. Setelah didapatkan array ke 0 adalah 53, maka n elemennya diincrement. Maka untuk perulangan selanjutnya, n elemen kita mempunyai nilai 1. Apakah posisi 0 kurang dari n elemen? Betul, karena n elemennya 1. Dan apakah value? Apakah 77 lebih dari r posisi ke 0? Apakah 77 lebih dari 53? Betul, maka posisinya akan diincrement menjadi 1. Lalu lanjut ke perulangan selanjutnya, integer i sama dengan 1. Apakah 1 lebih dari 1? Salah, maka kita lewati dan lanjut lagi ke yang paling bawah, yaitu r posisi sama dengan value. Tadi kan posisinya udah di increment, maka sekarang r posisi mengisi posisi pertama adalah diisi dengan 77. Lalu kemudian lanjut lagi ke insert yang ketiga, yaitu 15. Kita lakukan pengecekan dari awal. Posisinya sudah berganti menjadi 1 dan elemennya 1. 1 kurang dari 1, salah. Lalu lanjut ke sini integer 1. Ini tadi di increment ya, jadinya n elemennya bernilai 2. Lalu kita ulang cek apakah 1 kurang dari 2, betul, dan apakah 15 lebih dari sama dengan 77, salah. Lalu kita lanjut lagi ke bawah, i sama dengan n elemennya 2, apakah 2 lebih dari 1, betul, maka 2 ini tadi kita decrement sehingga array 1 ya, karena 2 tadi di decrement berarti menjadi array 1 sama dengan array 1 dikurangi 1 sama dengan array ke 0. Maka array ke 1 ini tadi nilainya akan berubah menjadi
menjadi 53. Jadi yang mengisi pada array pertama ini diisi dengan 53, maka dia akan bergeser ke sini dan 77-nya bergeser ke sini. Nah, di sini array yang pertama berubah nilai menjadi 53 sehingga nilai 15 tadi mengisi ke indeks yang ke 0. Begitu untuk yang nomor 1, prosesnya akan terus berulang dengan perulangan yang sama sampai semua array terisi. Kemudian lanjut untuk yang nomor 2, di sini ada binary search, di mana binary search adalah metode pencarian dengan cara membagi satu array menjadi dua sampai menemukan angka yang dicari menggunakan proses pendekatan. Nah, di sini untuk binary search saya menggunakan metode find dengan parameter integer k. Di sini telah saya inisialisasikan integer k-nya senilai 30. Maka kita kembali lagi ke metode untuk melakukan prosesnya. Di sini harus mempunyai kedua nilai awal atau batas bawah dan nilai akhir atau batas atas. Di sini saya menginisialisasikan batas bawahnya atau awal dengan nilai 0 dan akhir senilai panjang array dikurangi 1. Kemudian variabel value dengan tipe data boolean bernilai true agar looping while ini nanti dapat langsung dijalankan. Pertama-tama, proses yang pertama adalah dengan mencari variabel nilai tengah dengan rumus awal plus akhir dibagi 2. Awal yang pertama kita mempunyai awal bernilai 0 dan akhir bernilai 9. Dibagi 2 menghasilkan 4 sehingga nilai tengahnya adalah 4. Kemudian masuk ke percabangan if, apakah R dengan R keempat, yaitu R keempat tadi adalah array keempat bernilai 66. Apakah 66 sama dengan K? Tentu tidak, karena K-nya tadi kita pasang 30. Kemudian lanjut, ini tidak sesuai, kita lanjut ke percabangan berikutnya, apakah awal lebih dari akhir? Salah juga. Kita lanjut ke berikutnya, apakah array nilai tengah 66 kurang dari K? Salah, karena lebih besar. Maka yang akan dijalankan adalah ini, akhir sama dengan tengah min 1, berarti nilai akhirnya nanti akan berubah. Kemudian kita lanjut lagi, maka untuk yang selanjutnya nilai akhir bukan lagi bernilai 9, tetapi nilai tengah yaitu 4 dikurangi dengan 1, yaitu menjadi 3. Maka di sini awalnya tetap bernilai 0 dan akhirnya menjadi 3. Sehingga akan didapat nilai tengah yaitu 0 plus 3 dibagi 2 adalah 1,5, karena tipe datanya integer maka dibulatkan menjadi 1. Kemudian masuk lagi ke percabangan ini, apakah array tengah senilai 1 ini sama dengan K? Kita cek apakah array pertama yaitu nilai tengahnya 1 itu sama dengan K. Ternyata sama, maka 30 ini ditemukan. Maka 30 berhasil ditemukan berada pada indeks pertama. Dan yang terakhir ada storing object. Nah, storing object ini terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas mahasiswa, kelas data array, dan data array app. Di mana pada storing object ini sendiri dia mengimplementasikan object oriented, di mana pada kelas mahasiswa berisi instance variable dan juga metode konstruktor dan juga metode display mahasiswa untuk menampilkan variabel-variabel. Kemudian pada data array ini berisi metode-metode untuk memanipulasi data, seperti untuk mencari, metode mahasiswa find, metode insert dan juga delete, dan juga display array. Dan di sini ada data array app yang berisi main method. Main method ini akan membuat suatu objek bernama array, dan di sini objek akan memanggil metode insert yang ada pada kelas data array
yang berfungsi untuk menginsert atau memasukkan data-data dari mahasiswa melalui parameternya. Di sini langsung saja diinsert, kemudian dipanggil mendeklarasi objek array dan memanggil metode display array. Kemudian juga di sini menginisialisasi search key untuk menggunakan metode find untuk mencari data mahasiswa melalui NIM-nya. Kemudian jika di-run akan menghasilkan output seperti ini. Dan juga ini menggunakan metode delete tadi yang ada di class data array. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.